Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sistem instrumentasi, yaitu dengan judul pengukuran tekanan oleh kelompok 4 dari kelas L1, dosen pengampu yaitu Bapak Alvaro Harahap, SSI dan MSI. Dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera tahun 2024. Adapun anggota kelompoknya yaitu Ahmad Krisna Dwi Ardana, Fani Oktavia Sinaga, Winarisha Andini, Antonius Rafael Manurung, M. Argia Putra Laksono, dan Reva Alifa Khairunisa. Baik, adapun pembahasan pada presentasi hari ini yaitu dasar pengukuran tekanan, transducer pengukuran tekanan, transducer pengukuran tekanan lain, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, kepada teman yang bertugas mempresentasikan bagiannya, dipersilakan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang dasar pengukuran tekanan, yaitu sebenarnya apa sih itu pengukuran? Nah, pengukuran atau measurement merupakan suatu perbandingan sebuah kuantitas yang tidak diketahui nilainya dengan suatu nilai standar dalam satuan tertentu. Kemudian terdapat pengertian dari tekanan atau pressure, adalah perubahan bentuk fisik benda yang terjadi akibat benda yang dikenakan suatu gaya. Dan yang terakhir, pengukuran tekanan atau pressure measurement merupakan perbandingan antara gaya dengan luas bidang di mana gaya itu bekerja. Seperti yang udah kita lihat, di sini terdapat penggaris dan timbangan sebagai alat ukur dan tekanannya. Next. Kemudian satuan internasional untuk tekanan adalah Pascal, yaitu 1 Pascal atau 1 PA sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. 1 Pascal didefinisikan sebagai gaya besar 1 Newton yang dikenakan pada permukaan seluas 1 meter kuadrat. Sedangkan satuan lain yang digunakan untuk tekanan adalah ATM atau atmosfer. Biasanya untuk Pascal dan atmosfer itu sendiri mempunyai nilai konversi tersendiri. Tekanan dapat dihasilkan oleh gas, cairan, ataupun benda-benda padat lainnya, sesuai dengan molekul dan material dari benda tersebut. Tekanan juga dapat diukur sebagai tekanan absolut atau absolute pressure, tekanan pengukur atau gauge pressure, dan tekanan diferensial atau differential pressure. Oke, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Baik, di sini terdapat tekanan absolut atau absolute pressure. Ini merupakan perbedaan antara tekanan fluida dan tekanan nol absolut. Pengukuran tekanan absolut dilakukan untuk tujuan seperti pengukuran ketinggian pesawat atau dalam instrumen yang dikenal sebagai altimeter dan digunakan ketika mengukur tekanan atmosfer. Tekanan yang sangat rendah juga biasanya dapat diukur sebagai nilai dari tekanan absolut. Baik, yang kedua ada tekanan pengukur atau gauge pressure. Ini menggambarkan perbedaan antara tekanan fluida dan tekanan atmosfer. Tekanan absolut dan pengukur dihubungkan oleh persamaan. Tekanan absolut sama dengan tekanan pengukur ditambah tekanan atmosfer. Pengukuran tekanan pengukur dilakukan dengan instrumen seperti yang mengukur tekanan pada ban kendaraan dan instrumen yang mengukur tekanan pada berbagai titik dalam proses industri. Baik, yang ketiga ada tekanan diferensial atau differential pressure. Digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara dua nilai tekanan absolut, seperti tekanan pada dua titik yang berbeda di dalam fluida yang sama atau seringkali di antara dua sisi pembatas aliran dalam sistem yang mengukur laju aliran volume. Baik, di sini terdapat hubungan antara tekanan absolut, tekanan terukur, dan tekanan barometrik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada transducer pengukur tekanan. Nah, di sini ada istilah transducer sering digunakan istilah transducer sering digunakan dalam kaitannya dengan sistem pengukuran. Nah, transducer didefinisikan sebagai elemen yang mengubah perubahan pada beberapa variabel fisik menjadi perubahan terkait pada beberapa fisik lainnya. Nah, hal inilah yang umum digunakan untuk elemen yang mengubah perubahan dalam beberapa variabel fisik menjadi perubahan sinyal listrik. Nah, dengan kata lain, transducer pengukuran tekanan berfungsi
untuk mengkonversikan besaran tekanan menjadi besaran lain yang lebih mudah diproses atau ditampilkan. Nah, di sini juga ada 3 elemen transducer pengukuran tekanan, di mana ada Bourdon tube, kapsul, dan bilos. Lanjut. Nah, di sini ada Bourdon tube. Nah, jadi di Bourdon tube ini tabung Bourdon adalah segi panjang atau elips yang terbuat dari bahan seperti baja tahan karat atau perunggu fosfor. Nah, tabung ini juga kayak relatif murah lah dan biasanya digunakan untuk mengukur tekanan, pengukuran cairan gas dan cairan. Nah, lalu terdiri dari sepotong tabung logam berpenampang oval, fleksibel dan berbentuk khusus yang dipasang di salah satu ujungnya dan bergerak bebas di ujungnya. Nah, ketika tekanan diberikan pada ujung tabung yang terbuka dan tetap, nah penampang oval menjadi lebih melingkar. Nah, akibatnya terjadi perpindahan pada ujung tabung yang bebas. Nah, perpindahan ini diukur dengan beberapa bentuk transducer perpindahan yang biasanya berupa potensiometer atau LVDT. Nah, sensor kapasitif dan optik juga kadang-kadang digunakan untuk mengukur perpindahan. Next. Nah, di sini ada common shape atau 2 bentuk umum lah dari Bourdon tube itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada C-shape. Nah, dengan tabung berbentuk C ini, nah jadi kan di sini kan ada increasing the pressure in the tube cause the C to open cut. Nah, jadi ketika tekanan di dalam tabung meningkat, ujung C ini yang tertutup akan terbuka sehingga perpindahan ujung yang tertutup menjadi ukuran tekanan. Nah, tabung Bourdon berbentuk C yang ini dapat digunakan untuk memutar melalui roda gigi yang ada ini cross section of Bourdon tube. Nah, itu tuh letaknya ada di gear sini sendiri. Nah, poros dan menyebabkan penunjuk bergerak melintasi skala. Nah, instrumen semacam itulah kuat dan biasanya digunakan untuk tekanan dalam kisaran 10 kPa hingga 100 MPa dengan akurasi sekitar 61% dari skala penuh. Nah, lalu di sini ada B, helical shape. Nah, dari bentuk lain dari instrumen Bourdon ini menggunakan tabung berbentuk helix. Nah, jadi yang akan di sini ada increasing the pressure cause the spiral end to rotate. Nah, jadi ketika tekanan di dalam tabung meningkat, ujung tabung yang tertutup akan berputar dan dengan demikian rotasi menjadi ukuran tekanan. Nah, tabung Bourdon juga berbentuk helix dapat digunakan untuk menggerakkan penggeser potensiometer sehingga memberikan keluaran listrik yang berhubungan dengan tekanan tekanan. Nah, tabung helix ini lebih mahal tetapi memiliki sensitivitas yang lebih besar. Nah, biasanya tabung ini digunakan untuk tekanan hingga sekitar 50 MPa. Nah, dengan akurasi sekitar 61% dari jangkauan penuhnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada error kalibrasi. Nah, jadi kayak keberadaan satu sumber kesalahan yang berpotensi besar dalam pengukuran tekanan tabung Bourdon. Nah, belum didokumentasikan lah secara luas dimanapun, baik itu di Google atau di jurnal manapun gitulah. Dan hanya sedikit produsen tabung Bourdon yang berupaya memperingatkan penggunaan produk merasa secara tepat. Nah, masalahnya berkaitan dengan hubungan antara cairan yang diukur dan cairan yang digunakan untuk kalibrasi. Nah, di sini penunjuk tabung Bourdon biasanya ditetapkan pada angka 0 sewaktu pembuatan. Nah, dengan menggunakan udara sebagai media kalibrasi, namun demikian jika fluida yang berbeda, khususnya cairan, kemudian digunakan dengan tabung Bourdon, fluida di dalam tabung akan menyebabkan defleksi yang bukan 0 menurut beratnya dibandingkan dengan udara yang mengakibatkan kesalahan pembaca hingga 6%. Nah, hal ini sebenarnya bisa dihindari dengan mengkalibrasi tabung Bourdon dengan cairan yang diukur dan bukannya dengan udara, dengan asumsi tentu saja bahwa pengguna mengetahui masalahnya. Nah, sebagai alternatif, koreksi dapat dilakukan menurut berat fluida yang dihitung dalam tabung. Sayangnya, kesulitan muncul dengan kedua solusi ini. Jika udara terperangkap di dalam tabung, nah karena hal ini akan mencegah tabung terisi penuh oleh cairan. Nah, kemudian jumlah cairan yang sesungguhnya di dalam tabung dan beratnya tidak akan diketahui. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah contoh dari penerapan ataupun transducer pengukur tekanan berbasis kapsul. Nah, di sini untuk berbasis kapsul itu sendiri, transducer yang menggunakan kapsul berbahan dasar tipis dan fleksibel yang berbahan beryllium copper. Dan biasanya transducer ini berisi cairan atau gas yang membengkokkan diafragma ketika ditekan dan terukur dalam sinyal listrik. Dalam pengukurannya, transducer kapsul sini menggunakan Strange Gauge ataupun LVDT Linear Variable Differential Transformer. Nah, untuk alat
transducer berbentuk kapsul ini sendiri menggunakan prinsip kerja di mana tekanan berbasis kapsul didasarkan pada perubahan resistansi akibat deformasi kapsul. Kapsul dilengkapi dengan strange gauge ataupun alat pengukur tekanan, yaitu elemen resistif yang ditempelkan pada permukaannya. Ketika tekanan diterapkan pada kapsul, membrannya akan berdeformasi yang menyebabkan perubahan panjang dan lebar strange gauge. Hal ini mengakibatkan perubahan resistansi strange gauge. Nah, itu untuk cara kerja dan juga bagaimana transducer dalam berbentuk kapsul itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya adalah transducer berbasis bellows. Nah, transducer berbasis bellows ini merupakan transducer yang menggunakan bellows berupa tabung logam tipis yang dapat mengembang dan juga menyusut. Nah, proses pengembangan dan penyusutan ini yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pengukuran untuk dapat menghitung tekanan pada bellows ini sendiri sehingga dapat menjadi sinyal listrik menggunakan strange gauge, yaitu potensiometer. Nah, untuk cara kerja dari alat pengukur tekanan transducer berbasis bellows ini, prinsip kerjanya yaitu didasarkan pada perubahan volume bellows akibat perubahan tekanan. Nah, bellows yang terhubung dengan mekanis yang dihubungkan dengan strange gauge ini akan terukur melalui pengembangan dan penyusutan yang terjadi. Ketika tekanan diterapkan pada bellows, volumenya akan berubah, menyebabkan pergerakan mekanis. Pergerakan ini kemudian diteruskan ke dalam strange gauge yang mengalami perubahan panjang dan lebar, sehingga dari perubahan yang ada ini dapat menjadi sebuah sinyal, bagi sinyal digital maupun sinyal listrik itu sendiri, menjadi alat pengukur tekanan seperti itu. Next. Nah, antara kedua jenis transducer berbasis kapsul dan juga bellows ini ada beberapa perbedaan, mulai dari fitur, prinsip kerja, kelebihan, kekurangan, dan juga pengaplikasian. Nah, untuk kapsul itu sendiri, transducer berbasis kapsul ini sendiri, prinsip kerjanya dia terletak pada diafragma fleksibel yang membengkok. Jadi, pengukuran tekanan terjadi ketika ada tekanan yang diberikan kepada bak kapsul, dilihat dari diafragma yang di dalamnya. Diafragma pada kapsul itu sendiri apakah membengkok ataupun tidak. Nah, untuk transducer berbasis bellows ini sendiri, itu cara kerjanya tabung logam tipis mengembang ataupun menyusut. Jadi tabung logam pada transducer ini kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah dia semakin membesar atau mengembang ataupun semakin menyusut gitu. Nah, dari pengembangan ataupun penyusutan ini akan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian menjadi sinyal digital dan ditampilkan dalam bentuk tekanan seperti itu. Lalu untuk kelebihan dari kapsul itu sendiri, akurasinya cukup tinggi, tahan terhadap guncangan dan getaran, kemampuan off range, linearitas, tahan suhu, dan ukuran kecil. Nah, lalu kalau untuk berbasis bellows, transducer berbasis bellows, akurasi tinggi, tahan guncangan dan getaran, kemampuan off range, linearitas, tahan suhu, dan ukuran kecil, hampir sama, karena sama-sama kedua alat ini cukup efisien dan juga sering digunakan dalam pengukuran tekanan seperti itu. Nah, untuk kekurangannya, kapsul itu sendiri sensitif terhadap getaran, kecepatan respon lambat, rentang pengukuran terbatas. Sama seperti bellows juga sensitif terhadap getaran, kecepatan respon lambat, rentang pengukuran pun terbatas. Nah, untuk aplikasinya sendiri, karena sering digunakan di berbagai macam sektor, mulai dari industri, lingkungan, kedokteran, bahkan penelitian sekalipun, kapsul dan bellows ini sangat sering digunakan untuk mengukur tekanan pada suatu medium ataupun suatu benda seperti itu. Next. Oke, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Transducer pengukuran tekanan lain merupakan alat yang digunakan untuk mengubah tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diolah. Nah, transducer ini memiliki berbagai macam jenis dengan prinsip kerja dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Pada bagian ini kami akan menjelaskan beberapa jenis transducer pengukur tekanan yang umum digunakan. Nah, yang pertama itu transducer pengukur tekanan lain berbasis potensiometer. Transducer pengukuran tekanan berbasis potensiometer ini menggunakan potensiometer untuk mengubah tekanan menjadi sinyal listrik. Nah, potensiometer adalah resistor variabel yang nilai resistansinya berubah dengan posisi wiper. Dalam transducer pengukur tekanan, wiper terhubung ke diafragma yang bergerak sebagai respon terhadap perubahan tekanan. Pergerakan diafragma ini menyebabkan wiper bergerak di sepanjang potensiometer
yang mengubah nilai resistansinya. Nah, perubahan resistansi ini diubah menjadi sinyal listrik oleh rangkaian pengkondisian. Next. Nah, yang kedua ada transducer pengukur tekanan lain berbasis magnetik optikal. Nah, transducer pengukur tekanan lainnya berbasis magnetik optikal ini merupakan jenis sensor yang menggunakan prinsip pengukuran tekanan dengan memanfaatkan efek optik dan magnetik. Nah, sensor ini biasanya terdiri dari sebuah elemen sensitif yang dapat merespon perubahan tekanan dan sering menggunakan bahan optik yang dapat mengalami perubahan sifat optiknya ketika diberikan tekanan. Nah, prinsip kerja dari transducer ini adalah dengan mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik menggunakan teknologi magnetik optikal. Nah, sistem ini menggunakan medan magnet yang dapat mengubah suatu tekanan mekanis menjadi sinyal listrik, yang kemudian dapat dianalisa dengan rangkaian listrik atau sistem digital. Next. Baik, selanjutnya yaitu transducer pengukuran tekanan lain berbasis induktans. Transducer pengukur tekanan berbasis induktansi ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan induktansi inti ferromagnetik yang terletak di dalam medan magnet. Inti dari ferromagnetik ini itu terhubung dengan diafragma yang bergerak seiring dengan perubahan tekanan yang diterapkan. Nah, pergerakan diagram ini menyebabkan perubahan jarak antara inti ferromagnetik dan kumparan, sehingga mengubah induktansi kumparan. Perubahan induktansi ini itu dikonversi menjadi sinyal listrik yang proporsional dengan tekanan yang diterapkan. Prinsip kerja dari transducer itu yaitu mengubah tekanan menjadi sinyal listrik dengan menggunakan induktor yang terhubung dengan diafragma. Pergerakan diafragma akibat tekanan yang diterapkan menyebabkan perubahan jarak antara inti ferromagnetik dan kumparan induktor, sehingga mengubah induktansi kumparan dan perubahan ini menjadi sinyal listrik yang proporsional. Selanjutnya, kelebihan dari transducer mengukur tekanan berbasis akurasi yang tinggi, memiliki stabilitas yang baik, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap getaran dan guncangan. Terus juga ada pun kekurangan yaitu sensitif terhadap perubahan temperatur, memerlukan sumber daya eksternal untuk menghasilkan medan magnet, dan harganya relatif mahal. Selanjutnya yaitu transducer pengukuran tekanan lain berbasis kapasitansi. Transducer pengukuran tekanan berbasis kapasitansi bekerja berdasarkan prinsip perubahan kapasitansi, yaitu plat kapasitor yang dipisahkan oleh diafragma. Nah, diafragma ini terhubung dengan sumber tekanan yang ingin diukur. Pergerakan diafragma ini itu menyebabkan perubahan jarak antara plat kapasitor sehingga mengubah kapasitansi kapasitor itu. Perubahan kapasitansi ini itu kemudian dikonversikan menjadi sinyal listrik yang proporsional dengan tekanan yang diterapkan. Ya, selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu memiliki rentang pengukuran yang luas, memiliki akurasi yang tinggi, dan memiliki stabilitas yang baik, serta memiliki ketahanan yang tinggi terhadap getaran dan guncangan. Kekurangannya sensitif terhadap perubahan temperatur, memerlukan rangkaian elektronik yang kompleks untuk mengukur kapasitansi, dan harganya juga relatif mahal. Adapun kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu pengukuran atau measurement itu merupakan suatu perbandingan sebuah kuantitas yang tidak diketahui nilainya dengan suatu nilai standar dalam satuan tertentu. Tekanan atau pressure adalah perubahan bentuk fisik benda yang terjadi akibat benda yang dikenakan suatu gaya. Tekanan juga dapat diukur sebagai tekanan absolut atau absolute pressure, tekanan pengukur atau gauge pressure, dan tekanan diferensial atau differential pressure. Tabung Bordon adalah tabung berpenampang hampir persegi panjang atau elips yang terbuat dari bahan seperti baja, yaitu tahan karat atau perunggu fosfor. Transducer adalah pengukuran tekanan yang mana alat yang digunakan untuk mengubah tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diolah. Ada 3 elemen transducer pengukuran, yaitu tekanan Bordon tube, kapsul, bellows. Selanjutnya, yang terakhir adalah transducer pengukuran tekanan lain berbasis potensiometer, magnetik optikal, induktansi, dan kapasitansi. Adapun daftar pustaka dari dan di
pada hari ini itu adalah di slide terakhir. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.